Kolesterol tinggi, ini 7 sayuran ampuh penurun kolesterol yang wajib kamu konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Siapa di sini yang sering khawatir ya dengan kadar kolesterolnya tinggi? Atau mungkin sudah divonis punya kolesterol tinggi sama dokter? Nah, wah ya, kondisi ini memang tidak bisa disepelekan ya. Ya, kolesterol itu ya tentu teman-teman itu silent killer kalau seandainya tinggi. Nah, yang bisa memicu penyakit jantung, penyakit stroke. Nah, banyak orang berpikir kolesterol tinggi itu harus diobati dengan obat-obatan kimia saja. Padahal peran makanan ya, terutama sayur-sayuran, itu sangat besar sekali dalam membantu menurunkan kolesterol. Begitu juga dengan pola hidup ataupun gaya hidup yang sehat. Nah, alam kita ini kaya akan sayuran yang punya kekuatan super ya untuk melawan kolesterol jahat. Di video kali ini kita akan kupas tuntas 7 sayuran ampuh penurun kolesterol yang wajib kamu konsumsi secara rutin. Ini penting banget ya biar kamu bisa menjaga kesehatan jantungmu, kemudian bisa hidup lebih sehat. Tonton sampai habis. Teman sehat, sebelum kita bahas sayurannya, mari kita kenalan dulu dengan kolesterol ya. Ada 2 jenis utama. Itu adalah kolesterol jahat ya, LDL ataupun low density lipoprotein. Ini teman-teman, kadar LDL yang tinggi itu bisa menyebabkan penumpukan plak di dinding pembuluh darah, kemudian bisa mengalami penyempitan nanti dinding pembuluh darahnya ya, dan juga bisa memicu penyakit-penyakit pembuluh darah, salah satunya penyakit jantung. Yang kedua, kolesterol HDL ataupun kolesterol baik, high density lipoprotein. Nah, HDL ini membantu membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Nah, di sini tujuan kita adalah menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Nah, sayuran punya peran penting di sini. Nah, bagaimana sayuran bisa menurunkan kolesterol? Ya, pada dasarnya sayuran ini membantu menurunkan kolesterol dengan beberapa cara. Yang pertama, kaya serat larut. Nah, serat larut ini adalah pahlawan utamanya. Nah, dia akan mengikat kolesterol dan juga asam empedu di saluran pencernaan, lalu membawanya keluar dari tubuh ya. Jadi kolesterol tidak sempat diserap ke dalam darah. Yang kedua, kaya akan antioksidan. Nah, sayuran mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan di sini membantu mencegah kolesterol LDL ya teroksidasi, yang merupakan langkah awal pembentukan plak di pembuluh darah. Yang ketiga, rendah kalori dan lemak jenuh. Nah, sayuran secara alami dia rendah kalori dan juga hampir tidak mengandung lemak jenuh ataupun kolesterol. Nah, sehingga ini membantu teman-teman ya menjaga berat badan ideal, kemudian juga tidak menambah asupan lemak jahat di dalam tubuh. Nah, sekarang ini daftar 7 sayuran ampuh yang bisa jadi jagoan teman-teman melawan kolesterol tinggi. Yang pertama itu bayam. Nah, sayuran hijau gelap ini kaya akan serat larut, antioksidan, dan juga lutein. Jadi seratnya sangat efektif untuk mengikat kolesterol di usus. Cara konsumsinya ya bisa ditumis, bisa direbus, ya bisa dikukus, atau dijadikan campuran smoothie. Yang kedua, brokoli. Nah teman-teman ya, brokoli ini sumber serat larut dan antioksidan yang luar biasa. Brokoli juga mengandung senyawa yang bisa membantu tubuh membuang kelebihan kolesterol. Cara konsumsinya ya dikukus, ya direbus atau ditumis, tapi jangan sampai menggoreng ya. Yang ketiga, terong. Terong ini juga mengandung serat larut yang tinggi dan senyawa yang disebut dengan nasunin. Nah, ini merupakan antioksidan yang kuat. Penelitian menunjukkan terong bisa membantu mengurangi kadar kolesterol LDL. Cara konsumsinya ditumis, ya dipanggang, dikukus, ya ataupun dijadikan balado ya, tapi hindari terong goreng yang menyerap banyak minyak, jadi hindari digoreng. Yang keempat, wortel. Nah, wortel ini bukan hanya bagus untuk mata, tapi untuk jantung juga bagus. Dia kaya akan serat larut, terutama pektin ya, yang sangat efektif dalam menurunkan kolesterol. Cara konsumsinya bisa dimakan mentah sebagai cemilan, direbus, dikukus, dijadikan jus ya, ataupun dibuat sop juga bisa. Yang kelima, bawang putih. Nah, meski bukan sayuran daun ya, bawang putih ini adalah anggota penting dari keluarga sayuran. Nah, jadi bawang putih mengandung senyawa alisin yang terbukti secara ilmiah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan juga LDL. Cara konsumsinya bisa ditambahkan ke masakan atau dikonsumsi mentah ya. Kalau seandainya teman-teman kuat, ini manfaatnya lebih maksimal. Yang keenam, okra. Ini kacang bendi ya.
Nah, sayuran ini mungkin belum terlalu populer. Kebetulan di rumah saya ada, istri saya yang nanam ya di dekat rumah. Jadi kalau seandainya mau dimakan ya itu tinggal dipetik. Ya biasanya itu hanya direbus saja. Nah, teman-teman ya, okra ini kaya serat larut. Kemudian gelendir di dalamnya adalah sumber serat larut yang sangat baik untuk mengikat kolesterol dan membawanya keluar dari tubuh. Cara konsumsinya bisa ditumis, dikukus, atau direbus. Yang ketujuh, daun katuk. Nah, di Indonesia daun katuk ini dikenal sebagai sayuran penambah ASI. Tapi ternyata ini juga punya manfaat untuk kolesterol. Nah, daun katuk ini mengandung senyawa fitosterol yang strukturnya ini mirip dengan kolesterol, sehingga bisa bersaing dengan kolesterol untuk diserap di usus. Dan akhirnya membantu menurunkan kadar kolesterol. Cara konsumsinya direbus ya sebagai sayuran bening mungkin, ditumis, atau dijadikan campuran sayur. Nah, teman sehat ya, mengkonsumsi sayuran penurun kolesterol itu tidak cukup. Ya, teman-teman harus melakukan beberapa hal ataupun tips tambahan untuk menjaga kolesterol tetap normal. Yang pertama, batasi makanan tinggi lemak jenuh dan juga lemak trans ya. Daging merah berlemak, jeroan, makanan cepat saji, gorengan ya, kue-kuean ataupun mentega. Yang kedua, pilih sumber lemak sehat, alpukat, ikan ya. Misalkan salmon, tuna, ataupun ikan kembung dan sebagainya, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun. Yang ketiga, olahraga teratur ya, minimal 30 menit dalam waktu 1 hari. Ya, dilakukan 3-5 kali dalam seminggu ya, ataupun 150 menit dalam waktu 1 minggu. Yang keempat, jaga berat badan ideal. Kemudian berhenti merokok, batasi alkohol. Ya, konsultasikan ke dokter jika kadar kolesterolnya tetap tinggi meskipun sudah menjaga pola makan misalkan. Olahraga udah rutin ya, pola hidup sehatnya udah rutin, udah bagus ya, tapi kalau tinggi, nah datang ke dokter biar dapat resep obat untuk kolesterolnya. Kesimpulannya, melawan kolesterol tinggi itu tidak harus selalu dengan obat-obatan medis ya. Dengan rutin mengkonsumsi sayuran ampuh ini ya, teman-teman itu bisa membantu menurunkan kolesterolnya, dan juga harus diimbangi dengan pola hidup ataupun gaya hidup yang sehat. Nah, teman-teman, ini adalah senjata ampuh untuk melindungi kesehatan kita, baik jantung kita, terhindar dari stroke dan sebagainya. Dari 7 sayuran penurun kolesterol ini, mana yang jadi favorit teman-teman? Coba mungkin boleh ditulis di kolom komentar gimana cara teman-teman konsumsinya juga. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.